masuk tema 2. Sudah pada siap kan? Nah, untuk tujuan dan manfaat pelajaran kita hari ini akan disampaikan kepada Bu Dani. Silakan Bu Dani. Terima kasih Bu Eka. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati, kalian dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang ketujuh, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, setelah mengidentifikasi gerak, kalian dapat memperagakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Nah, untuk manfaat belajar hari ini, yang pertama yaitu dengan kalian bisa membedakan mana pertumbuhan, mana perkembangan, kalian bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala kuasanya. Yang kedua, dengan kalian mempelajari dan menguasai penjumlahan dengan menyimpan maupun tidak menyimpan, kalian bisa mengaplikasikan, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa berkreasi, memperagakan gerakan kuat dan gerakan lemah pada suatu tarian. Ya, tujuan dan manfaat belajar hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Eka. Silakan Bu Eka. Nah, Bu Eka mau ngingetin, kemarin waktu kita punten sudah pada lihat video kan? Video apa yuk? Ya betul, video tentang berkembang biak. Kemarin ada apa aja? Tanaman, terus hewan, terus apa lagi? Pinter manusia. Kemarin kita sudah melihat perkembangbiakan dari makhluk hidup. Ketiga makhluk hidup ada tanaman, hewan, dan manusia. Nah, sekarang mereka akan menjelaskan kembali tentang perkembangbiakan manusia. Ada yang tahu nggak pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada berapa? Ada 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan saat masih di dalam rahim ibu. Yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan setelah kita dilahirkan. Kalau kemarin videonya kita memperlihatkan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia kan, waktu masih di dalam perut bunda kan, di dalam perut bunda-bunda kalian, dulu kalian juga seperti itu anak-anak. Yang tadinya kecil, terus akhirnya tumbuh di dalam perut bunda, terus akhirnya matanya terbentuk, hidungnya terbentuk, tangannya terbentuk, dan akhirnya lahirlah ke dunia. Kemarin sudah pada lihat semua kan? Nah, sekarang Bu Eka akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan saat kita dilahirkan. Setelah dilahirkan itu mengalami beberapa tahap, diantaranya yaitu masa balita, di mana waktu kalian itu dulu waktu setelah lahir belum bisa jalan, masih merangkak, masih belajar jalan, masih belum bisa bicara, itu namanya masa balita. Kemudian naik ke tahap selanjutnya yaitu masa anak-anak. Seperti kalian sekarang, ini kalian sedang berada dalam masa anak-anak, dimana kalian masuk TK, masuk SD, sudah pintar nulis, sudah bisa membaca. Di SD sekarang seperti ini. Nah, kalian ini disebut anak-anak, masuk ke dalam masa anak-anak. Kemudian nanti kalau kalian sudah besar, biasanya kalau sudah akil balik, sekitar saat kalian sudah SMP nanti, itu sudah bukan anak-anak lagi, disebut dengan masa remaja. Nah, setelah masa remaja nanti kalian masuk SMA kan. Setelah masuk SMA nanti kalian lulus. Setelah lulus itu biasanya sudah bukan disebut remaja lagi, tapi sudah masuk ke tahap masa dewasa. Seperti ayah bunda kalian sekarang masuk ke dalam masa dewasa. Nanti kalian pun juga seperti itu. Biasanya nanti saat sudah lulus SMA itu sudah bukan lagi masa remaja ya, itu masuk ke masa dewasa. Kemudian seperti kakek nenek kalian itu bukan disebut dengan masa dewasa, tapi sudah lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu masa manula. Kenapa disebut masa manula? Manula itu adalah manusia lanjut usia.
seperti kakek nenek kita yang usianya sudah sepuh, itu disebut dengan masa manula. Sudah paham anak-anak? Sudah paham kan tadi yang Bu Eka jelaskan tentang tahap-tahap manusia saat dilahirkan? Kita ulangi lagi ya. 1. Masa balita. 2. Masa anak-anak seperti kalian sekarang. 3. Masa remaja. Yang 4. Masa dewasa. Yang 5 terakhir adalah manula, masa manula ya. Terus untuk perkembangan manusia bagaimana Bu Eka? Ada yang tahu? Ada yang mudah ingat. Kemarin Bu Eka sudah pernah menjelaskan tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu contohnya seperti kalian waktu masih kecil, belum bisa berjalan, masih merangkak, masih rembetan buat jalan. Terus akhirnya sekarang bisa jalan, bisa main sepeda, bisa berlari, bisa main bola. Itu namanya perkembangan. Dari yang tadinya tidak bisa berjalan, akhirnya bisa berjalan dan berlari. Terus tadinya kalian belum bisa makan, belum bisa menulis, belum bisa membaca. Alhamdulillah sekarang di kelas 3 sudah pada bisa kan? Itu namanya proses perkembangan. Sudah paham? Fase yang telah kalian alami, kalian kan sedang mengalami fase anak-anak tuh. Berarti kan juga sudah mengalami tahap balita sama anak-anak kan sudah dilewati kan. Nah kira-kira selama kalian berada di 2 fase ini, kalian sudah pernah melakukan gerakan kuat sama lemah belum? Ayo, ada yang ingat gak? Bu Eka, gerakan kuat itu apa sih? Gerakan lemah itu apa sih? Masih pada bingung ya? Baik, yuk kita praktikkan bersama-sama. Bu Eka yakin pasti anak-anak semua itu sudah pernah melakukan gerakan kuat dan gerakan lemah. Cuma mungkin belum pada sadar ya. Yuk Bu Eka contohin, kita praktekkan bareng-bareng ya. Coba tangannya dilambaikan. Nah, melambaikan tangan seperti ini disebut gerakan apa? Lemah apa kuat? Iya betul, ini gerakan lemah. Kenapa disebut gerakan lemah Bu Eka? Karena gerakan lemah itu tidak memerlukan banyak tenaga. Coba kalau kalian melambaikan tangan butuh banyak tenaga nggak? Sampai ngos-ngosan, sampai keringetan nggak? Enggak kan? Nah ini namanya gerakan lemah. Terus lagi menggerakkan tangan ke atas, ke bawah, ke samping. Nah ini juga termasuk ke dalam gerakan lemah karena tidak memerlukan banyak tenaga. Terus menekuk tangan, terus meluruskan, menekuk. Ini juga namanya gerakan lemah karena tidak memerlukan banyak tenaga. Nah sekarang mereka tanya, kalau gerakan kuat seperti apa? Ada yang tahu gak? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Coba kakinya berdiri semua. Kita jinjit bareng-bareng. Coba bisa bertahan berapa lama? Kira-kira kalau kita berjinjit 10 menit ngos-ngosan nggak? Iya ngos-ngosan, pasti keringetan ya. Nah ini disebut dengan gerakan kuat karena memerlukan banyak tenaga. Kalau dilakukan lama-lama akan membuat kita kecapean. Itu disebut dengan gerakan kuat. Terus apa lagi Bu Eka? Nah coba kakinya diangkat 1, seperti saat olahraga dengan Pak Yubi. Nah diangkat, coba kalau misalnya kita berdiri dengan kaki 1 seperti ini selama 1 jam, kira-kira capek apa enggak? Iya pastinya capek, pasti keringetan, haus, terus ngos-ngosan, iya betul. Nah ini juga disebut dengan gerakan kuat karena kita memerlukan banyak tenaga. Nah sudah pada paham kan perbedaan antara gerakan kuat dan gerakan lemah? Coba diulangi, gerakan lemah itu seperti apa? Iya pinter, gerakan yang tidak memerlukan banyak tenaga seperti melambaikan tangan, mengangkat tangan ke atas ke bawah, ke samping, menekuk tangan, pintar. Terus kalau gerakan kuat? Iya pintar sekali, gerakan yang memerlukan banyak tenaga seperti tadi berjinjit. Terus menekuk kakinya diangkat 1. Nah itu namanya gerakan kuat. Sekarang udah paham kan antara gerakan lemah dan gerakan kuat? Baiklah, tadi kan sudah Bu Eka jelaskan tuh. Bu Eka harap apa yang Bu Eka jelaskan itu kalian memahaminya ya. Selanjutnya Bu Dani akan menerangkan sesuatu. Ada penasaran kan? Ada memperhatikan ya? Ditunggu. Baik, terima kasih Bu Eka. Nah, penjelasan dari Bu Eka sudah jelas semua sayang. Pintar. Kira-kira mau belajar apa dengan Bu Dani sekarang?
Iya, betul sekali. Kita mau belajar matematika ya, Nak ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan, baik menyimpan maupun tidak menyimpan. Sudah bisa? Bu Guru ingatkan lagi. Nah, sekarang Bu Guru ingatkan lagi ya tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Perhatikan contoh Bu Dani. Kalau Bu Dani punya 3.700 ditambah 5.973, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan seperti ini namanya disusun ya sayang ya. Perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah urutan ya. Nilai tempatnya harus pas, harus sama. Ya Nak ya. Satuan urutan satuan, puluhan urutan puluhan, ratusan urutan ratusan, dan ribuan urutan ribuan. Harus pas. Kalau ada yang salah, maka jawabannya juga salah. Begitu saya. Ya, kita kerjakan. Dan yang kedua yang perlu diingat adalah mengerjakan dari belakang, dari satuan terlebih dahulu. Siap? Perhatikan. 0 ditambah 3. 0 ditambah 7. 7. Nah, 7 ditambah 9. Bilangan yang terbesar disimpan, baru ditambah 7. Setelah 9 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ditulis dulu. Nah, satuan ditulis, puluhannya disimpan di depan. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambah. 3 ditambah 5 berapa sayang? Pintar, 8. Hati-hati, jangan langsung ditulis 8. Dilihat dulu. Tadi ada yang disimpan di sini, ada berapa? 1. Berarti 8 ditambah 1 berapa? 9. Nah, sehingga hasilnya adalah 9.673. Paham saya? Baiklah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah disampaikan Bu Dani dan Bu Eka. Sudah paham semua kan? Yeay, pintar. Alhamdulillah, barakallah. Terus untuk kesimpulannya, pelajaran kita hari ini akan disampaikan oleh Bu Dani. Silakan Bu Dani. Baik, kesimpulan belajar hari ini yaitu yang pertama, sebagai makhluk hidup, yaitu kita berupa manusia, kita mengalami 5 fase, yaitu yang pertama, kita mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan sebagai balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga nanti saat kita manula. Dan kedua yaitu kita tadi sudah belajar tentang ada 2 jenis gerakan, gerakan lemah dan gerakan kuat. Ya, dimana perbedaannya tadi juga sudah disampaikan. Ketika gerakan lemah, maka tidak banyak tenaga yang kita lakukan, dan ketika gerakannya itu kuat, maka banyak tenaga yang harus kita keluarkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita tadi belajar tentang matematika dengan teknik menyimpan. Ingat yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah posisi nilai tempat. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengerjakan dari nilai satuan terlebih dahulu atau dari belakang terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, jangan lupa silakan dikerjakan subtema 2 pembelajaran 1 halaman 25 sampai 28. Siap? Nah, nanti tugasnya seperti biasa dikumpulkan ke Bu Dani dan Bu Eka. 3B dikumpulkan ke Bu Dani, 3A pastinya dikumpulkan ke Bu Eka. Bu Dani dan Bu Eka tunggu ya tugasnya. Dikerjakan dengan baik anak-anak. Barakallah, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk hari ini kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu pembelajaran besok. Sehat-sehat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak berdiri bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi.
membingkai awal generasi bangsa. Majulah